Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa ba'd, yang saya muliai Ustaz Aidil Fitri Syah Musa LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Misra Arafah, dan juga yang sama-sama kita dambakan barokah ilmunya Ustaz Atan Fales STAI selaku mudir pengasuhan santri, dan juga guru kita sekaligus orang tua kita Ustaz Ramadana SPD, dan juga Dewan Asatidz wal Asatizah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah itu semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kaum lelaki yang gagah perkasa, suara lantang membahana, tatapan tajam menawan jiwa, langkah tegap seperti tentara, terkadang tak sadar hati tertawan dibuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan kaum wanita dengan sifatnya yang romantis, senyumnya yang manis membuat iman kaum lelaki semakin tipis. Memandangnya satu kali serasa di Inggris, memandangnya dua kali serasa di Paris, memandangnya tiga kali hati-hati kantong Anda bakal kempis. Semoga wanita-wanita yang ada dimanapun adalah wanita-wanita yang agamis, bukan materialistis. Selawat beriring salam semoga senantiasa dapat tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya duduk di sini akan membahas tentang masa muda. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat dan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat meskipun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena masih banyak obat-obat di toko terdekat. Oleh karena itu, pantas apabila pemuda dan remaja merupakan penentu maju atau mundurnya sebuah negara. Dari dulu hingga sekarang, hingga sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung penerus perjuangan estafet terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulaini, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadi syubanal amral ummah wa fi aqdamiha hayatiha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kehidupan umat. Maka pergunakanlah waktu sebaik-baiknya seperti menuntut ilmu. Pepatah Arab mengatakan dalam kitab Al-Mahfuzat, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Apa maksudnya? Maksudnya tuntutlah ilmu dari kandungan sampai kita mati. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Yang kita bisa hanyalah memohon ampun kepada Allah. Lan tarji'al ayyamu latil madad. Hari-hari yang berlalu tidak akan mungkin terulang kembali. Maka pergunakan waktumu sampai menuju kesuksesan. Bila kita sukses nanti, jangan lupa diri. Bila derajat kita sudah ada di atas, jangan lupakan orang lain. Jangan hina orang lain, jangan kau caci orang lain. La tahtakir man dunaka wa likulli syai'in nazir. Jangan pernah kamu menghina orang lain, sesungguhnya orang lain memiliki kelebihan masing-masing. Maka daripada itu, jadilah engkau pemuda-pemuda Nabi Muhammad, jadilah engkau pemuda-pemuda yang sejalan pada Al-Quran, jadilah engkau pemuda-pemuda yang sejalan, yang membela agama Islam. Syubbanul yaum rijalul qad. Pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Baik buruk agama ke depan tergantung anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, anak-anak mudanya patuh, besok bangsa kita akan baik, Indonesia kita akan baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya biadab, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya bertasyahku dengan orang-orang kafir, besok bangsa kita akan rusak, Indonesia kita rusak, kampung kau akan rusak, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Nah, kau ingat, terutama untuk yang perempuan, jangan kalian pikir yang pacak merusak negeri ini bukan pemerintah, yang biografi diacak-acak Amerika yang merusak kita, tapi yang pacak merusak negeri ini, yang merusak kita Barat Eropa, yang dirusak dari kalangan wanita.
Maka ini pesan saya untuk wanita. Apa kata Nabi? Fattaku dunya, fattaku nisa. Fa inna awwalu fitnati Bani Israel kanat fi nisa. Takutlah kamu dengan dunia dan wanita, karena yang pertama kali menghancurkan kaum Bani Israel adalah dunia dan wanita. Wanita memiliki kapasitas yang hebat, maka sekarang banyak dirusak dari kalangan wanitanya. Maka tidak berlebihan kalau Nabi mengatakan an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Baik wanita, baik negara. Hancur wanita, hancur negara. Aduh cerita. Naik ketika Nabi menuju Sidratul Muntaha, Nabi dihadapkan. Nenek itu pakaian, mohon maaf, serba ketat, baju ketat, celana ketat. Gawe nenek itu melentik-lentik depan Nabi. Apa kata Nabi? Menunjuk wanita itu, nisaun, nisaun. Salah samiroran diulang oleh Nabi. Nisaun, nisaun, nisaun. Betino itu kata Nabi. Betino itu, betino itu. Kasiat, ariat, ma'ilat, mumilat, ru'usunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Wanita berpakaian seperti orang telanjang, senang dengan pakaian macam itu. Maka apa yang terjadi? Wanita yang macam itu jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun dia tak dapat. Wala arahu, melihat surga pun dia tak dapat. Maka berpakaianlah kamu ketika kau berpakaian, orang memandangmu seperti memandang masjid. Duduknya masjid, subhanallah dinar. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Dari pidato tadi dapat saya simpulkan, masa muda tidak hanya memiliki kesenangan, tetapi masa muda juga butuh perjuangan. Kata mohon dimaafkan kepada Allah, marilah kita sama-sama mohon maaf, mohon ampun. Jazakumullahu khairan jaza wa akhiru da'wana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.